Halo semuanya, berjumpa kembali pada modul ekosistem untuk pembelajaran biologi kelas 10. Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke section baru yaitu section 9 mengenai perubahan ekosistem. Khususnya perubahan ekosistem yang terjadi secara alami dan buatan. Perkenalkan, nama saya Ervina, saya adalah faculty member dari Departemen Teknologi Pangan Universitas Bina Nusantara. Dan saya akan menjadi tutor kalian untuk video singkat kali ini. Mari kita simak bersama video pembelajarannya. Video ini akan menjelaskan mengenai perubahan ekosistem yang terjadi baik secara alami maupun buatan. Sasaran pembelajaran kali ini kami harapkan para siswa dapat menjelaskan dengan baik faktor-faktor apa saja yang berperan di dalam perubahan ekosistem, khususnya perubahan yang terjadi secara alami maupun secara buatan. Ini adalah outline dari pembelajaran pada video kita kali ini. Kita akan membahas mengenai perubahan ekosistem, kemudian contoh-contoh dari perubahan ekosistem yang terjadi secara alami dan secara buatan. Ekosistem adalah suatu sistem alam yang sangat dinamis. Dengan demikian, ekosistem akan selalu berubah. Ekosistem akan selalu mengalami perubahan struktur maupun fungsi. Perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem ini akan dapat mengubah stabilitas dan keseimbangan yang ada pada ekosistem itu sendiri. Sebagai contoh, perubahan ekosistem yang terjadi adalah ekosistem alami yang tadinya hanya berupa hutan atau semak belukar menjadi ekosistem buatan yang berupa perkebunan kelapa sawit. Pada perubahan ini, ekosistem yang merupakan hutan awalnya atau semak belukar ini akan diubah menjadi ekosistem yang lebih produktif, yaitu menjadi ekosistem buatan atau ekosistem perkebunan di sini contohnya. Ekosistem sekitarnya otomatis akan berubah dan ekosistem yang awalnya merupakan ekosistem alami atau ekosistem semak belukar ini akan memiliki flora, fauna, dan khas. Dan flora fauna yang tinggal di dalamnya saat ekosistem ini berganti menjadi ekosistem buatan tidak akan menjadi seheterogen ekosistem sebelumnya. Hal ini akan berdampak terhadap flora dan fauna yang akan tinggal di dalamnya atau yang berhabitat secara orisinil di dalam ekosistem ini, di mana flora dan fauna tersebut belum tentu akan ditemukan di ekosistem buatannya atau di perubahan ekosistem yang terjadi. Perubahan pada ekosistem dapat terjadi karena dua faktor utama, yaitu disebabkan oleh faktor alam yang kita sebut dengan perubahan ekosistem alami dan dapat disebabkan oleh faktor manusia yang kita sebut dengan perubahan secara disengaja atau perubahan ekosistem buatan. Contoh perubahan ekosistem alami adalah pada erupsi gunung api. Erupsi gunung api dapat mengubah secara drastis ekosistem yang ada di pegunungan, yang tadinya berupa ekosistem hijau, sangat subur. Dengan adanya erupsi, maka akan menjadi ekosistem yang sangat gersang. Akan tetapi, hasil erupsi ini akan membentuk ekosistem pegunungan baru di dalam puluhan tahun berikutnya. Sementara itu, terdapat juga contoh dari perubahan ekosistem yang bersifat buatan. Contohnya adalah proses penebangan liar suatu hutan yang akan menyebabkan bencana banjir. Penebangan liar di dalam hutan merupakan kegiatan manusia yang secara disengaja karena dorongan faktor ekonomi. Hal ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem hutan tersebut dan dapat menimbulkan banjir bagi lingkungan sekitarnya. Penebangan liar ini merupakan suatu kegiatan perubahan ekosistem yang disengaja, di mana perubahan ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan di sekitarnya. Habitat dari flora dan fauna yang ada di hutan akan hilang, dan sebagai tambahan bencana seperti banjir juga akan terjadi dan akan mengganggu ekosistem yang ada di sekitarnya akibat dari banjir tersebut. Akan tetapi, tidak semua perubahan ekosistem yang disengaja akan membawa pada kerusakan. Sebagai contoh adalah perubahan ekosistem yang dilakukan secara sengaja oleh manusia untuk lahan-lahan kritis yang ditanami mangrove. Hal ini akan membentuk suatu keseimbangan ekosistem baru, yaitu ekosistem mangrove untuk menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya.
Penanaman mangrove dapat merubah ekosistem yang tadinya lahan kritis menjadi ekosistem mangrove dan meningkatkan keanekaragaman hayati di dalamnya. Perubahan ekosistem ini akan sangat bermanfaat sekali dan menjaga keseimbangan alam yang ada. Sebagai kesimpulan, kita sudah membahas perubahan ekosistem yang ada dan contoh perubahan ekosistem baik yang terjadi secara alami dan yang terjadi secara buatan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kontak saya melalui email yang tertera. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.